Halo pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang Pasar Gor Sudiang yang telah menjadi pusat perhatian warga Makassar setiap akhir pekan. Ratusan pedagang memenuhi Gor Sudiang untuk menjual berbagai macam dagangan mulai dari kuliner, pakaian, bahkan tanah kafling. Namun berapa harga sewa untuk menjadi pedagang di Gor Sudiang? Simak berita selengkapnya. Pasar di Gor Sudiang bukanlah merupakan pasar permanen. Pasar ini hanya dilaksanakan setiap 1 kali per minggu, yakni di hari Minggu saja. Sebenarnya Gor Sudiang memang diperuntukkan sebagai tempat olahraga. Namun menurut Ketua Putra Pongka Haji Hasrul, alangkah bagusnya sambil mereka berolahraga, seperti halnya jogging mereka juga dapat menikmati jajanan dan kuliner lainnya. Penyewaan tenan yang ada di Gor Sudiang berdasarkan aturan yang dikeluarkan pemerintah, di mana Putra Pongka selaku pihak ketiga yang menjalankan hal tersebut dan memungut biaya retribusi dari para penyewa. Urusnya di pengurus pegawai ya di Gor. Tapi ada memang tiap tahun itu orang bikin tender. Siapa yang menang itu yang kelola lagi. Jadi tidak termasuk bilang itu terus. Untuk penyewaan tenan dikontrak per tahun oleh penyewa, menurut aturan yang diberikan oleh Biro Aset kepada pengurus dalam hal ini Putra Pongka. Penyewaan per lapaknya memiliki 2 ukuran, yakni 2x2 dan 2x3 meter. Jadi kalau harga per tahunnya itu di sini itu ada di angka 650.000. Itu dari pemerintah. Itu 650.000 per tahun. Ukuran itu ukurannya 2x3 per lapak. Dan memang cuma 1 ukuran? Jadi ada 2 ukuran. Ada 2 ukuran. Tetapi mayoritas yang dipakai pedagang yang ada di sini itu rata-rata 2x3. Karena tenda menurut ukuran tendanya. Untuk harga sewa per tahun dalam kontrak yakni sebesar Rp650.000 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari hingga 15 Januari di tahun selanjutnya. Setelah itu para penyewa akan memperbarui kontrak jika ingin melanjutkan untuk berdagang di Gor Sudiang. Jadi jika ingin menjadi penyewa di pasar Gor Sudiang tersebut, pengurus membuka pendaftaran bagi pedagang setiap bulan Januari. Jadi kami itu di sini memulai pendaftaran baru untuk pedagang itu di Januari. Jadi tepatnya itu di tanggal 1 sampai tanggal 15 Januari. Jadi bulan Januari dan berakhir juga di Januari begitu. Untuk berjualan di pasar Gor Sudiang tersebut, calon penyewa hanya perlu mengikuti aturan yang berlaku, seperti batas-batas yang diterapkan per lapak, tidak boleh mereka lewati, apalagi hingga menyentuh beton jalan, karena hal tersebut dikhawatirkan lapak mereka mengganggu orang yang sedang berolahraga. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Berbagai olahan makanan dikonsumsi orang yang ingin diet, termasuk mengganti nasi dengan olahan ubi. Namun, efektifkah ubi jalar ataupun ubi kayu untuk menurunkan berat badan? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Menjaga pola tubuh yang ideal tidak sedikit dilakukan orang, termasuk dengan menjaga asupan makanan. Misalnya, mengganti nasi dengan ubi. Ubi yang biasanya diolah menjadi kerupuk manis, kini telah dijadikan makanan diet, sebab diyakini dapat membantu mengontrol berat badan. Ubi jalar dan ubi kayu adalah 2 jenis ubi yang sering dikonsumsi. Menurut Dr. Gizi Universitas Hasanuddin, Dr. Yasmin, tidak ada larangan mengkonsumsi ubi, termasuk dijadikan pengganti nasi. Hanya saja perlu memperhatikan kandungan yang ada. Meski sebagai sumber karbohidrat, menurutnya kandungan karbohidrat ubi jalar lebih rendah dibandingkan pada ubi kayu, yakni 20,12 gram berbanding 38,6 kg per 100 gram ubi kayu. Sementara protein ubi kayu lebih tinggi namun lebih rendah dari nasi. Tetapi jumlah ubi pengganti nasi yang dikonsumsi tidak boleh lebih banyak dari nasi yang biasanya dimakan. Beberapa tempat di Indonesia, daerah di Indonesia yang masih makan ubi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ubi. Cuma memang yang kita harus hati-hati ketika itu menjadi makanan utama, maka kita harus tahu persis kandungan utamanya.
Kalau kandungan utama ada dua ya, ubi jalar dan ubi kayu. Nah, ubi jalar yang biasanya kita akan cari adalah karbohidratnya. Nah, karbohidrat di ubi jalar itu lebih rendah dibanding dengan ubi kayu, kandungan karbohidratnya. Sehingga karena ubi kayu lebih tinggi kandungan karbohidratnya, maka tidak boleh terlalu banyak dimakan dalam satu waktu makan. Sedangkan nasi, beras, jika kita bandingkan dengan beras, maka beras masih lebih rendah kandungan karbohidrat dibanding ubi kayu. Iya. Jadi dilihat dari kandungan karbohidrat, memang ubi kayu lebih tinggi dibanding yang lain, ubi jalar maupun beras. Apalagi beras merah. Beras merah itu kandungan karbohidratnya lebih rendah dibanding yang lain. Sehingga kalau dia jadi makan utama, maka dia tidak boleh berlebihan dikonsumsi. Nah, kalaupun kandungan yang lain itu protein. Nah, protein itu di ubi kayu, protein itu dia lebih rendah dibanding dengan ubi jalar maupun apalagi beras. Beras itu kandungan proteinnya lebih tinggi. Jadi kemenangan beras itu di situ sebenarnya. Tapi kalau memang daerah itu tidak bisa memproduksi beras, ya jangan dipaksakan untuk berubah. Jadi kita tetap menggunakan pangan lokal, tapi kita modifikasi, artinya cara makannya yang harus kita jaga. Berapa banyak dimakan, dengan apa dimakan, sehingga dia tidak kekurangan zat gizi tertentu. Iya. Ubi, terutama pada ubi jalar yang juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Menurut Dr. Yasmin, konsumsi ubi sebagai pengganti nasi maksimal 100 gram seharinya. Namun jika hanya mengandalkan ubi saat menjalankan diet, justru adalah langkah yang berbahaya. Bisa menyebabkan kekurangan gizi akibat protein yang rendah pada ubi, sehingga bisa memperlambat penyerapan karbohidrat ke dalam aliran darah. Perlu asupan lain, seperti lauk pauk protein, sayuran, dan juga buah-buahan. Dr. Yasmin menyarankan agar tetap mengonsumsi nasi jika ada dibandingkan dengan ubi. Tidak ada kandungan ajaib dalam ubi yang bisa menyebabkan penurunan atau penambahan berat badan. Penurunan berat badan terjadi akibat defisit kalori. Berat badan turun jika makan lebih sedikit kalori daripada kalori yang dibakar. Dengan manfaatnya meningkatkan rasa kenyang, ubi bisa membantu kita makan lebih sedikit kalori. Selain itu, jika tujuan menurunkan berat badan, sebaiknya konsumsi ubi jalar rebus karena kalorinya yang rendah dibandingkan ubi yang digoreng, namun tetap membatasi dan tidak berlebihan. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.